Shalom, Sobat STMJ yang dikasih dalam Tuhan, berkah dalam. Jumpa kembali pada kesempatan yang indah ini. Bacaan diambil dari Lukas bab 8 ayat 1 sampai dengan 3. Beberapa wanita menyertai Yesus dan melayani dia dengan segala harta bendanya. Pada suatu kesempatan saya mengikuti retret pelayan persekutuan doa Santo Petrus Pekalongan di Bandungan. Pada sesi untuk menemukan ayat yang menjadi rema dan untuk diceritakan ke depan secara bergantian, seorang wanita yang lanjut usia, dia berkata, "Saya cuma bisa berdoa, dan berdoa." Dan dia begitu suka sekali untuk membuat jadwal. Dari Senin untuk doa 2 orang, Selasa 2 orang, Rabu 2 orang, sampai dengan Sabtu 2 orang. Dan dia selalu mengoprak-oprak via telepon ataupun via WA untuk mengingatkan untuk perlunya berdoa untuk kelangsungan PD. Kemudian ada wanita yang lebih tua lagi. Dia maju ke depan. Ketika itu dia men-sharingkan bahwa dirinya itu kalau di depan gak bisa bicara karena grogi. Kemudian dia menuturkan bahwa dirinya itu dipakai Tuhan secara luar biasa. Kenapa? Dia selalu meminta dan meminta, dalam tanda kutip meminta uang ya, donasi dari donatur untuk suatu acara KRK ataupun kegiatan PD lainnya seperti ziarah ataupun seminar. Bagaimana dia menelpon, dia me-WA, dia selalu memasang muka tebal untuk berbelas kasih, untuk memohon belas kasih, untuk meminta donasi daripada donatur. Itu kemudian ada wanita di pojok ruangan belakang. Suatu ketika dia merangkai bunga untuk persiapan misa. Padahal ada bunga mawar juga yang kita tahu itu banyak durinya, saudara-saudara yang Tuhan. Dia penuh dengan telaten dan hati-hati menancapkan untuk dirangkai menjadi bunga yang indah pada waktu misa akan digunakan itu. Kemudian ada lagi wanita yang energik. Itu setiap kali dia berada di meja makan itu membereskan piring, sendok, gelas. Kemudian dia bawa ke dapur, dia cuci sendiri, saudara-saudara yang dalam Tuhan. Jadi semua itu berjalan dengan spontanitas. Ini suatu luar biasa. Mereka tidak dijadwal, tetapi sungguh saya kira Roh Kudus turut bekerja ya. Ketika mereka mempunyai kerelaan hati dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, terlebih untuk kelangsungan acara retret pada saat itu. Melalui peristiwa yang saya alami ini, juga bacaan hari ini, ketika wanita dengan segala harta bendanya melayani Tuhan, terlebih dengan hati ya, ini sangat membantu saya, menggugah hati saya, bagaimana kita harus sungguh-sungguh melayani Tuhan sepenuh hati. Tuhan sudah menempatkan kita sesuai porsinya ya. Seumpama kita di porsi tangan, tubuh ataupun kaki. Jadi ketika kita sama-sama mengangkat tubuh Kristus yang jatuh, misalnya yang terpecah, enggak tercecar, saudara-saudara yang Tuhan, kita sama-sama mengangkat, kita sama-sama punya peran masing-masing. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam diri kita masing-masing. Kita belajar, saya terlebih lagi sangat dikuatkan melalui bacaan pada hari ini. Kita harus memiliki rasa yang penuh kerinduan melayani dengan sepenuh hati di dalam persekutuan doa ataupun di dalam gereja, di lingkungan keluarga dan sekitar kita. Terima kasih sharing pada kesempatan hari ini. Berkah dalam.